suaminya setia, istrinya lebih setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Al-ayat. Apa kabar Bapak Ibu yang luar biasa hebat hari ini? Panjang banget nih, kira-kira jawabannya apa nih ya? Kalau saya tanya kabar, jawabannya apa nih? Kita sepakat dulu ya. Biar lebih simpel aja, kita buat simpel aja. Nanti kalau saya tanya kabar, alhamdulillah luar biasa dahsyat ya. Kita pengen cek dulu seberapa semangatnya Bapak Ibu semua ini ya. Alhamdulillah luar biasa dahsyat, gitu aja ya. Dahsyat apanya? Ya dahsyat rezekinya, dahsyat semangatnya, dahsyat spiritnya juga ya. Apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan buat kita semua hari ini ya. Ya, hari ini saya antara sedih, bahagia, terharu, dan gembira. Kenapa? Karena saya seperti flashback 8 tahun yang lalu saya pernah menjadi bagian dari Lukman Al-Hakim. Betul, kata Pak Farihun, Ustaz tadi mengatakan bahwa saya bukan orang asing di Lukman Al-Hakim. Bahkan apa yang menarik? Yang menarik adalah ketika saya mungkin menjadi bagian dari Lukman Al-Hakim, sampai sekarang masih terasa vibrasinya. Saya merasa masih menjadi bagian dari Lukman Al-Hakim. Walaupun sudah 8 tahun, tapi saya merasa nggak jauh-jauh amat. Bahkan masih interaksi dengan sekolah. Belum lama ini saya datang ke sebuah tempat di Jawa. Itu ada datang ke sebuah puskesmas, ngisi acara di sana. Kemudian teman saya mengenalkan, Pak, itu yang nanti akan ngisi di puskesmas Bapak, itu adalah dulunya guru di Lukman Al-Hakim katanya. Terus apa juga responnya? Respon yang diberikan oleh kepala puskesmas itu, dia mengatakan, oh ya pantas, penampilannya kayak gitu, jadi gak heran. Jadi secara gak langsung selama 6 tahun saya menjadi guru di Lukman Al-Hakim membentuk sampai dengan sekarang. Jadi wajah-wajah Lukman Al-Hakim ya kayak gini gitu. Saya gak ngerti gitu. Emang yang lain sama gak wajahnya? Antara Pak Ahok dengan saya itu jauh beda ya. Dan termasuk Pak Ahok ini adalah salah satu tokoh yang kemudian punya andil besar dalam pertumbuhan saya juga. Yang membuat saya keluar dari Lukman Al-Hakim itu adalah Pak Ahok. Apa alasannya? Alasannya adalah Pak Irfan, dulu Pak Ustaz. Jadi saya makan Ustaz ya. Dulu saya tahu Ustaz Ali kalau ada di luar, kalau berada di luar, sepertinya bakal bisa lebih bertumbuh dan lebih berkembang potensinya. Ya nih, berarti saya harus keluar dari sekolah ini. Ya, Ustaz Ali harus keluar dari sekolah ini. Jadi dia orangnya. Dan ternyata alhamdulillah terbukti. Dan untuk waktu 8 tahun ternyata saya menemukan sebuah ruang untuk bisa bertumbuh. Potensi yang ditumbuhkan sampai sekarang. Alhamdulillah mungkin salah satu potensi yang ditumbuhkan adalah di antara ruang-ruang potensi, salah satu yang kemudian saya temui adalah potensi bahasa yang sekarang masih saya yakini sebagai sebuah potensi terkuat di diri saya. Baik teman-teman semua, hari ini mungkin sedikit saja. Kalau kemudian hari ini teman-teman semua, kita ingin ngecek dulu seberapa terbangun harmoni Bapak Ibu semua sini ya. Nanti kalau saya tanya ya, ini membangun harmoni dulu ya. Kalau saya bilang paling ringkas, maka jawabannya adalah menumbuhkan harmoni. Oh, kembali. Apa jawabannya? Membangun harmoni, menumbuhkan potensi. Kita ingin lihat seberapa antusias Bapak Ibu semua ini. Paling ringkas. Oke, kita akan lihat ya. Kalau membangun, gimana gerakannya? Kalau membangun gerakannya apa? Membangun ke atas, menumbuhkan lebih kuat lagi ya. Membangun harmoni, menumbuhkan potensi. Pertama dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, kita tumbuhnya semakin melebar ya. Paling ringkas. Oke, itu kata kunci nanti kalau yang baik Bapak Ibu yang sekalian sudah siap ya. Itu yang pertama. Nanti kalau yang kedua, nanti kalau saya bilang tepuk satu ya Bu.
kalau saya bilang tepuk satu, tepuk sesuai dengan angka yang disebutkan. Kita akan lihat harmoni kita dan saya dan Bapak Ibu semua sekarang. Tapi kalau tidak ada tepuknya, Bapak Ibu semua di sini cukup bilang angka yang saya sebutkan. Ya, kata kuncinya adalah tepuk. Kita lihat dulu ya. Tepuk satu. Jadi kalau tepuk berarti handphone diletakkan ya. Ya, tidak ada tepuk tangan dan handphone tidak ada. Tidak ada tepuk virtual ya. Ini kelas-kelas bukan online tapi offline ya. Coba lebih semangat lagi, tepuk satu, dua. Kalau dua, tanpa tepuk bilang dua lagi ya. Ini simple tuh, sederhana sekali. Lagi ya Bu ya, kita cek lagi seberapa harmoni kita ya. Ini saya memberikan satu instruksi yang sederhana, apakah bisa ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian? Karena nanti di sekolah akan ada banyak instruksi, tapi dimulai dari instruksi yang sederhana. Siap Bu, kata kuncinya adalah tepuk. Kita lihat ya, tepuk satu. Latihan dulu ya, tepuk dua. Kurang kompak ya, tepuk tiga. Latihan dulu ya, tepuk satu. Masih ada yang betul juga ya. Tepuk tiga. Keren ya, kompak banget ya. Tepuk satu, dua. Masih ada nggak yang tepuk? Masih ada ya. Jadi kalau mau tepuk yang kenceng sekalian, nggak usah ragu-ragu, yang antusias ya. Kalau mau tepuk yang kenceng sekalian, satu. Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua hari ini ya. Yang sudah siap beda katakan, kurang tinggi. Digerakkan pelan-pelan. Kalau sudah siap, pelan-pelan silakan tempelkan ke dagu ya. Iya, dagunya mana Bu? Salah satu ikut kelas hari ini adalah Bapak Ibu harus fokus. Fokus itu adalah salah satu skill yang perlu ditumbuhkan kepada anak-anak kita, bahkan termasuk diri kita. Apa yang terjadi kalau kita nggak fokus? Apa yang terjadi kalau ibu masak nasi goreng nggak fokus? Apa yang terjadi kalau kita belajar nggak fokus? Nggak dapat semuanya Bu. Ya? Sejak kapan dagu pindah ke dahi? Hari ini kan? Iya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah kenalan tadi. Jadi saya dulu pernah menjadi guru di Lubang Al-Hakim selama 6 tahun, 2009 sampai 2016. Sebelum saya kemudian belajar lagi tempat yang berbeda di sekolah Al-Biruni sebagai seorang PR, Public Relation di sebuah sekolah. Sekolah Al-Biruni yang memang masih menjadi tempat bagian saya bertumbuh juga. Dan selain itu, kalau aktivitas yang lain saat ini lebih banyak konsen di dunia pelatihan. Saya sebagai seorang founder di Advanced Learning Indonesia dan juga sebagai mentor di Kolabora Public Speaking School di Tegal. Jadi salah satu, ini kalau saya lihat wajah-wajahnya ada ayat yang miras ya di sini ya. Oh, ketemu kemarin ya di kelas ya, di open kemarin ya. Mungkin izinkan saya menyapa nama, walaupun kalau mungkin semua nggak mungkin saya sapa, tapi beberapa nama saya sudah sempat berinteraksi. Ada Bu Cesna di sini, ya Bu Cesna, beliau kalau tidak salah masih menjadi jurnalis itu ya di Suara Merdeka. Ada juga Bu Agustin, tadi adalah uminya Rafa. Kalau tadi saya dengar Rafa, jadi ingat Raffi dan juga ingat Rifa. Ya, karena beliau kata adik, dua nama, Rifa sama Raffi saya sempat ngajak keduanya. Tapi kalau Rafa tadi saya belum sempat ngajak, tapi ketemu kok, sering interaksi dengan beberapa nama yang lain. Dengan sharing seperti ini, kita jadi tahu bagaimana caranya membangun harmoni dan menumbuhkan potensi. Goal kita hari ini simpel, cuma dua. Goal kita hari nggak banyak-banyak, kok cuma dua saja. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita perlu membangun pentingnya membangun harmoni antara sekolah dengan rumah. Perlu membangun keselarasan antara pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di rumah. Jadi kalau tidak ada keselarasan, apa yang terjadi? Nggak asik. Kalau nggak ada keselarasan, anak-anak yang tampil tadi tidak harmoni, pasti tidak enak dinikmati sebagai sebuah pertunjukan. Sama halnya dengan konsep pendidikan, butuh namanya keselarasan, butuh namanya harmoni. Itu yang pertama. Harmoni dalam apa? Dalam membangun dan menumbuhkan potensi. Betul sekali. Pak Prabowo tadi menyampaikan, sedikit akan saya jelaskan apa itu potensi yang saya dimaksud. Ya, yang dimaksud potensi itu apa sih? Semua yang melekat pada diri anak itu adalah potensi.
Anak itu bisa bergerak, itu adalah potensi fisik, potensi motorik. Anak bisa bicara, bisa menyampaikan gagasan, itu adalah potensi bahasa. Anak punya kemampuan bermain, punya kemampuan membangun pertemanan, itu adalah potensi social skill. Anak punya kemampuan menyerap informasi, kemudian menyampaikannya dengan secara lisan maupun tertulis, kemampuan potensi komunikasi bahasa, dan ada begitu banyak potensi. Nah, hari ini kita akan coba selaraskan itu. Jadi kita ingin memastikan sekolah punya harapan besar kepada Bapak Ibu. Apa harapannya? Harapannya adalah apa yang ditumbuhkan di sekolah juga harus terbangun di rumah. Apa yang diajarkan kepada anak-anak juga harus diajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi wajar, bukan wajar, sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Kalau sekolah yang baik itu adalah sekolah yang memfasilitasi orang tuanya juga untuk bertumbuh. Itu adalah tujuan kita. Yang kedua adalah kita ingin memiliki kesamaan cara pandang. Punya kesamaan cara pandang dalam membangun dan menumbuhkan anak. Kalau ada satu fakta yang menunjukkan begini. Ketika ingin mencari sekolah, kira-kira langkah pertama yang kita bangun itu apa? Ketika kita mencari sekolah, cari sekolah yang muridnya banyak, cari sekolah yang paling mahal. Saya kira ada yang lebih mahal lagi, bahkan banyak gitu. Atau cari sekolah yang kemudian gurunya keren-keren gitu. Banyak kan orang memiliki kriteria. Sebenarnya langkah yang perlu kita lakukan pertama kali ketika kita mau mencari sekolah bukan cari sekolahnya dulu. Ini yang keliru. Yang hampir keliru dilakukan orang tua adalah dia mencari sekolah dulu. Mana nih sekolah favorit di Tegal? Mana sekolah yang keren, mana sekolah yang paling bonafit, itu dulu, itu adalah langkah yang keliru. Bisa jadi sekolah keliru, sekolah yang baik sekalipun, ternyata nggak cocok dengan kondisi anaknya. Jadi langkah yang pertama kali kita lakukan sebagai orang tua adalah kita perlu membaca potensi anak terlebih dahulu. Baru kalau sudah terbaca, ini kekuatannya adalah, dia kekuatannya di literasi nih. Maka cari sekolah berbasis literasi yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Bukan sebaliknya, cari sekolah dulu baru kemudian anak dipaksakan. Kalau sekolah di sini biar apa? Biar kamu bisa seperti dia, biar seperti orang ini, biar kamu bisa jadi hafal Quran, biar kamu bisa jadi atlet, biar kamu bisa menjadi seorang dokter. Nah, ini kemudian pemahaman yang perlu kita perbaiki di sini. Dimulai dari memperbaiki cara pandang ini. Saya nggak tahu ibu menyekolahkan jumlah laki karena apa? Mungkin karena sekolah nomor 1 Kabupaten Tegal, mungkin karena udah lama sekolahnya di sini, atau karena mungkin takdirnya bagus, kalau qiraat juga bagus, qiraatnya juga bagus, atau banyak yang lain juga. Tapi yang jelas, ketika kita punya kesamaan visi, kita sudah bisa membaca anak, kemudian kita baru mencari sekolah yang tepat, itulah yang seharusnya kita lakukan. Nanti kalau gitu bingung, kalau dengan cara yang seperti bingung, nanti semakin ke sana bingung juga tuh. Anak saya sekolahnya pondok di sana, kemudian nyari tuh. Cari dulu, baca dulu anak kita, baru cari sekolahnya. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya. Dan fakta yang jarang diketahui, ibu, bapak yang berbahagia hari ini, bahwa sekolah itu bukan laundry. Maksudnya apa Pak Irfan? Bukan laundry. Laundry itu adalah orang tua membawa baju yang tidak bersih, baju yang kotor, kemudian dititipkan di sekolah, dan dalam kurun waktu tertentu 1-2 hari atau 3 hari maksimal, kemudian diambil dalam kondisi bersih. Kalau mungkin sekolah, mungkin dalam kurun di SD 6 tahun, di sekolah dasar 6 tahun berharap bisa bersih anaknya. Padahal sekolah pandang itu tantangannya nanti ketika ingin menyekolahkan anak di sekolah adalah ada begitu banyak challenge. Bahkan challenge-nya bukan hanya dari sekolah, dari luar yang cukup kuat memberikan pengaruh bagi anak-anak itu. Jadi ibu, sekolah bukan laundry ya, maka perlu ada apa? Perlu ada keselarasan, perlu ada harmonisasi. Laundry itu maksudnya apa? Ya udah menyerahkan sepenuhnya. Pokoknya saya nggak mau tahu pulang-pulang anak saya harus bersih, pulang-pulang baju saya harus bersih. Itu adalah cara pikir yang kemudian perlu kita perbaiki. Nggak boleh kayak gitu.
Karena yang kita titipkan itu adalah anak-anak yang punya perasaan, yang punya hati, yang punya jiwa, yang perlu kita hargai, yang perlu kita muliakan, yang perlu kita tempatkan sesuai dengan porsi-porsinya. Mereka bukan benda mati yang tinggal kunci di setrika, dikasih pewangi, selesai. Tapi anak-anak yang punya perasaan yang perlu kita jaga ya. Dan yang kedua, fakta yang jarang diketahui, sekolah belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman. Loh kok bisa? Bukankah lebih aman kalau di sekolah? Ya, kalau perbandingannya adalah di tempat bermain yang kemudian tidak ada yang kontrol. Tapi yang jelas ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Ada banyak kemudian kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Itu artinya apa? Bahwa sekolah belum menjadi tempat yang aman. Maka tugas kita cuma satu, bagaimana kita menguatkan biar anak kita memiliki konsep diri yang kuat sehingga dia bisa mengontrol dirinya. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, dia bisa memfilter itu. Oh, ini gak aman, saya tidak akan ambil bagian. Oh, ini gak perlu saya ambil ya. Kemampuan dia menentukan pilihan, kemampuan dia menentukan keputusan, dia kuat sehingga dia tidak mudah terpengaruh. Itulah ciri orang yang potensinya bagus. Kalau anak yang gampang terpengaruh, itu berarti konsep dirinya belum terbangun. Sepakat ya Bu ya? Kalau harapan saya adalah sepakat bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman, hatta itu pondok pesantren sekalipun. Ya, jadi yang perlu kita kuatkan di sini bentengnya adalah Bapak Ibu sekalian di rumah. Kalau bentengnya udah kuat, pondasinya udah kuat, mau ditempatkan dimanapun, anak bisa bertumbuh dan bisa adaptif. Tepuk satu, kurang kompak lagi. Tepuk satu, dua. Itu baru kalau dilihat dari level sekolahnya sendiri mungkin kurikulum yang terlalu berat, ya. Beban kurikulum yang terlalu berat itu menjadi persoalan tersendiri. Kemudian ada pergeseran nilai-nilai. Sekarang sudah banyak yang meresahkan bahwa anak zaman sekarang adabnya itu masih perlu dikuatkan. Saya sekarang memasuki dunia berinteraksi dengan anak-anak Gen Z, anak-anak yang baru kerja, yang memang kalau mungkin kita bandingkan dengan anak-anak milenial itu jauh berbeda ya. Dia tidak bisa kemudian diatur-atur ya. Dia kalau ibaratnya kalau dia kerja, kalau kemudian jam kerjanya sampai jam 4 sore katanya, walaupun dia belum tuntas menyelesaikan pekerjaannya, dia mengatakan jam kerja saya sudah selesai, jadi di saatnya saya pulang ke rumah. Itu anak-anak Gen Z zaman sekarang. Tapi kalau dulu kan kita enggak, tuntaskan dulu sampai selesai, rapikan dulu baru kemudian pulang. Itu ada perbedaan yang cukup. Saya kira terjadi di semuanya, enggak cuma di sekolah. Ya, ini persoalan tadi ya, pergeseran nilai itu. Kemudian yang ketiga, ada beberapa konten yang kemudian tidak bisa kita filter ya. Kontrolnya di mana? Kontrolnya adalah ada di jari kita. Kontrolnya ada di jari anak-anak ibu yang kemudian ibu bekali dia dengan handphone, bekali dengan smartphone. Maka yang perlu dikuatkan adalah persoalan terjadi apa? Ketika anak tidak menggunakan alat sesuai fungsi. Udah nih, sekarang ibu kalau memfasilitasi handphone itu buat apa? Buat komunikasi. Pertanyaannya adalah selama ini anak menggunakan handphone untuk komunikasi atau untuk main games lebih banyaknya. Nah itu persoalannya Bu, menggunakan alat tidak sesuai dengan fungsinya. Padahal akan selesai apa? Ketika menggunakan alat sesuai dengan fungsinya. Ini yang kemudian saya kira berlaku untuk apapun ya, berlaku untuk apapun. Kemudian ada ketakutan dia ketinggalan tren, FOMO, Fear of Missing Out ya. Ini salah satu gejala apa namanya? Gejala sakit mental. Kalau ibu nih, atau bahkan kita takut ketinggalan tren. Wah, ini di viral nih, lagi di TikTok lagi viral nih. Aku harus segera bikin nih. Wah, kalau ibu mengalami gejala seperti itu sakit Bu, sakit mental, sakit jiwa. Tanya sama psikiater ya. Nah ini salah satu problem pendidikan. Sakit mental kalau kita merasa FOMO, takut kehilangan momentum, takut kehilangan sesuatu yang lagi viral. Kalau nggak joget-joget kayaknya nggak viral deh, nggak keren deh. Itu juga gejala kelainan jiwa Ibu. Jadi jangan dikira wah tren viral, keren kekinian. Bukan Bu, itu ada satu penelitian mengatakan bahwa itu namanya FOMO, takut kehilangan momentum. Ada lagi, mungkin juga sering terjadi ya, mudah-mudahan di sekolah lagi tidak ada.
yang terkait dengan perundungan, bullying, bahkan baik secara verbal maupun fisik, itu yang perlu kita hindari. Ya, teman sebaya, komunikasi kita yang suka salah paham kalau masih instruksi. Ibu tahu nggak apa yang berbahaya dari salah paham? Kita nggak terbangun sama komunikasinya dan sering salah paham. Apa yang paling berbahaya dari salah paham? Yang paling berbahaya dari salah paham adalah sudah kita ngomongnya salah, yang nangkep paham. Itu yang paling berbahaya. Apa yang terjadi kalau kita ngomongnya salah dan ditangkap sama anak kita? Diikuti semuanya. Maka pastikan kemampuan bahasa kita, kemampuan komunikasi kita itu juga harus clear, harus gampang dicerna, nggak boleh salah ucap. Kalau salah segera dilawan. Oh maaf ibu saya keliru mengucapkan kata-kata itu, seharusnya ini. Ya, itu yang berbahaya, sudah ngomongnya salah dan tetap paham. Dan problem yang lain adalah kurangnya waktu kebersamaan dengan anak-anak tadi. Ini problemnya, ya. Dari problem yang tadi itu menghasilkan generasi yang blast. Apa bu? Generasi yang blast. Apa nih blast? Anak-anaknya bosan. Kalau nggak main handphone susah tuh. Kalau kemudian anak bagus tuh kalau main bagus, jadi ini lagi gitu kan. Daripada kemudian diem angkat tanpa main handphone, ya. Anak yang terbiasa terpapar dengan handphone, maka dia akan menjadi generasi yang bored, generasi yang bosan, generasi yang kesepian karena tidak pernah ketemu bersama dengan orang tuanya, dengan jenis sepeda. Ya, coba deh, anak yang terpapar dengan gadget. Kemarin ada di kelas yang saya buka sama anak-anak. Dia kalau nggak pegang handphone, ya, dia kalau nggak pegang handphone itu dia merasa resah, gelisah. Dia nggak betah tuh main-main dengan teman-temannya gitu. Nah, ada generasi yang kesepian, generasi yang takut, generasi yang stres, tertekan, bahkan yang lelah. Lelah kenapa? Ini kenapa? Karena tidak terbiasa, tidak disiapkan itu. Jangan-jangan kita pernah menyiapkan dari sisi yang tidak terlihat. Komunik anak-anak itu kayak gini loh. Cobalah main sama seperti anak-anak bu ya. Dan perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian, bahwa semua persoalan terjadi. Ya. Coba cek deh. Pernah nggak kita melakukan sebuah evaluasi diri bahwa persoalan yang terjadi sama anak-anak kita? Katakanlah anak kita bermasalah, itu ada peran kita di dalamnya. Anak kita nggak tercapai tuh target hafalannya, itu sebenarnya ada peran kita di dalamnya. Ada peran kesalahan orang tua di dalamnya. Anak kita nggak mau bermain dengan teman, itu ada peran kita. Anak kita nggak dapat juara 1, itu ada peran kita di dalamnya. Beranikah kita membuat sebuah afirmasi bahwa sebenarnya persoalan yang menimpa kepada anak-anak kita itu sebenarnya ada peran kita sebagai orang tua, ada peran guru di dalamnya. Jadi tidak sepenuhnya kemudian jangan menyalahkan. Yang keliru adalah ketika kita melakukan sebuah blaming. Kamu sih nggak belajar. Nah, blaming kan menyalahkan orang lain. Makanya mama juga bilang apa? Kan udah bilang mama tuh kayak kemarin. Makanya nyata kan, bener kan? Kejadian kan? Wah, ulang itu kejadian kan? Ulang terusan. Udah, ini yang ketawa-ketawa berarti iya ulangnya. Oke ibu ya. Jadi ibu, dan ada satu rumus, anak tidak pernah salah. Kenapa? Karena pada anak usia yang sekarang di SD, apalagi PAUD SD, anak itu hanya menjalankan program yang dibuat oleh orang dewasa. Jadi kalau mau bicara siapa yang disalahkan, nanti pakai rumus yang kedua tentang menurunkan garis kebenaran. Gitu. Maksudnya gimana? Ingat ya, rumus yang pertama itu adalah anak tidak pernah salah. Jadi yang salah siapa tuh? Kita sebagai guru, kita sebagai orang tuanya. Apapun yang terjadi pada anak itu adalah anak tidak pernah salah. Kita yang salah. Kita yang perlu belajar, kita yang perlu koreksi diri. Pak Irfan, kalau pada kenyataannya anak yang melakukan kesalahan gimana? Itu artinya kita masih belum menggunakan rumusnya. Kita masih merasa diri paling benar. Ibu, sumber masalah itu ketika kita merasa diri benar dan orang lain salah. Saya benar, kamu salah. Papa benar, kamu salah. Mama benar, kamu yang salah. Itu adalah sumber masalah. Kalau mau solusi, dibalik saja. Kalau mau solusi dibalik, apa baliknya? Mama yang salah,
kamu yang benar. Maafin bapak ya, ayah yang salah, yang kurang bisa membersamai kamu belajar sehingga kamu bisa seperti ini. Maafin ayah karena dahsyat banget bu. Bahkan ini bisa dipakai dimanapun. Kalau ibu berkonflik dengan siapapun ya, berkonflik ya, suami istri berkonflik itu, gunakan ilmu ini bu. Saya yang salah, mama yang salah, papa yang benar. Keren banget ya. Papa yang salah, mama yang benar. Mama yang salah, papa yang benar. Keren banget ya. Berani nggak kayak gitu? Bukan berani lagi. Ini kalau mau dipakai silakan dipakai. Boleh nggak dipakai? Boleh banget. Karena itu menjadi sumber solusi. Ini kesalahan kepala sekolah. Saya minta maaf. Kepala sekolah kalau kemudian bisa menurunkan dan sebenarnya keren banget. Ketua yayasan, ini semuanya salah saya sebagai ketua yayasan. Dahsyat banget ya. Kalau guru mengatakan ini salah Pak Ustadz. Pak Ustadz minta maaf ya. Keren banget. Apalagi kalau yang mengucapkan itu adalah anak-anak. Bayangkan kalau anak-anak mengucapkan, iya mah, aku yang salah. Aku minta maaf ya mah. Iya pak, aku minta maaf. Aku yang salah tadi. Kadang-kadang tak dengerin nasihat mama, jadinya aku seperti ini. Itu kalau terucap pada anak-anak, apa yang terjadi? Perasaannya bapak gimana? Bangga nggak? Seneng nggak? Iya. Kalau dia sudah mengakui kesalahan, jangan mengatakan. Jangan langsung membuat sebuah statement lagi. Makanya ya, lain kali itu dengerin bapak baik-baik gitu kan ya. Jangan dibuat lagi. Oh iya, kita sama-sama belajar ya. Dan itu ya bu ya, sumber masalah itu adalah saya benar, kamu salah. Sumber solusinya apa bu? Saya salah, kamu benar. Coba dipraktekkan ini. Insya Allah akan berubah kehidupan ibu, akan menarik keajaiban. Dan yang ketiga, fokuslah pada satu hal. Apa itu? Pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Anak-anak itu yang perlu kita bahagiakan. Orang lain perlu kita muliakan. Bahagia dan mulia itu harus selaras. Nggak boleh cuma bahagia doang. Walaupun kita tahu itu buat kita bahagia. Fit dunya wal akhirah. Kata Ustaz ini ya. Ya dia kalau bahasa Arab fasih ya. Karena beliau ahli gontor ya. Saya banyak belajar sama beliau masalah bahasa Arab ya. Ya, jadi fokusnya pada kebahagiaan anak dan kemuliaan anak. Ini kemudian kalau kemudian terlalu sering kita melukai perasaan anak, terlalu sering tidak memuliakan anak, maka yang terjadi adalah persoalan-persoalan dalam kehidupan anak. Anak jadi nggak pernah tumbuh gitu. Itu poinnya rumusnya. Gampang kok untuk menentukan anak bahagia atau tidak. Kalau dalam pengamatan saja itu kelihatan. Kalau bila perlu untuk membangun kedekatan bonding kita, tanyakan pada anak-anak kita. Pertanyaannya adalah jangan dengan kalimat begini. Nah, apakah kamu bahagia punya ayah seperti ini saya? Punya ibu seperti apa? Kamu bahagia? Jangan kayak gitu. Bisa jadi kalau pertanyaannya seperti itu kan mereka akan menjawab dengan terpaksa. Iya mah aku bahagia. Walaupun tertekan. Tapi pertanyaan dibalik. Nah, apa yang membuat kamu bahagia? Kalau pengen lihat yang membahagiakan anak dan memuliakan anak, apapun jawabannya, turutin. Kalau minta handphone, gimana Pak Irfan? Kalau minta handphone bagaimana? HP ya? Nggak apa-apa, minta handphone selama itu sudah sesuai dengan kebutuhan dia. Apakah kita tanya lagi, kayak kamu sudah membutuhkan handphone? Kalau mereka untuk apa nak? Mama punya handphone itu untuk komunikasi, untuk pekerjaan. Apakah kamu sudah membutuhkan untuk keperluan itu? Coba beritahu ayah kenapa kamu perlu handphone sekarang. Ini kita perlu gali. Kalau kita masuk akal untuk belajar mah, kalau pertanyaan untuk main handphone, untuk Mobile Legends gitu kan, bisa top up Mobile Legends pak. Kemarin ada anak kita seperti itu pertanyaan. Biar bisa top up, biar bisa main ML gitu kan. Jadi fokus pada kebahagiaan dan yang lain. Ini berlaku juga buat bapak ibu. Pertama, ibu bilang sama suaminya, kalau ibu, para istri itu yang diminta adalah bukan bahagianya suami, tapi apa? Ridhonya suami. Dan caranya gimana? Cara kita ridhonya suami. Untuk mengukur kalau suami ibu ini, yang ibu-ibu, memastikan udah dapat ridhonya suami, gimana caranya? Paling sederhana adalah dengan bertanya, ayah hidup gak sama aku?
Ini pertanyaan agak tendensius nih. Ayah rindu nggak sama aku? Jangan kayak gitu ibu ya. Jangan, kalau pertanyaannya kayak gitu, maka jawabannya pasti rindu. Iya, ayah rindu sama kamu. Tapi dibalik pertanyaannya, Mah, ini apa yang membuat bukan ya? Kalau istri bilang sama suaminya bilang begini, ayah, apa yang membuat engkau rindu kepadaku? Dan apapun jawaban suami, jalankan, karena itulah ridhonya suami. Tapi sebaliknya, kalau suami kepada istri itu bukan ridho yang ditanya, tapi bahagia apa enggak. Ini para suami, ini sedikit ya suaminya ya. Ini para suami tanya sama istrinya, wahai istriku, apakah kau bahagia hidup denganku? Enggak. Kok tanya kayak gitu? Tapi pertanyaannya dibalik kayak tadi, apa yang membuat engkau bahagia? Belikan aku speaker termahal lah, belikan aku Pajero, belikan aku mobil, belikan aku rumah. Apa jawabannya? Turuti. Ya, pulang dari sini, para istri bilang sama suaminya, dan suami bilang sama istrinya, ini kalau itu benar nggak datang suami istri, pertanyaan antara ridho dengan bahagia. Istri ke suami tanya ridho, tapi suami ke istri tanya bahagia apa enggak. Jangan sampai nanti ya, kalau memang tidak terbiasa membangun ini, bisa jadi gini. Bisa jadi adalah ketika kita bertanya karena tidak terbiasa berkomunikasi dengan bagus, akhirnya apa yang terjadi? Ya, pertanyaan gini, Pak, apa yang membuat kau rindu kepadaku? Kamu nggak apa-apa? Tumben. Hati-hati ya, karena perlu membiasakan interaksi seperti ini dengan bagus ya. Ini adalah definisi persoalan. Kalau kita punya menghadapi persoalan tadi dengan cara seperti ini, masalah itu karena ada peran kesalahan kita. Kemudian kita yang salah, anak yang benar, karena mereka lagi menjalankan program. Dan yang ketiga adalah kita fokus pada kebahagiaan dan kemuliaan anak-anak kita. Kita perlu bahagia dan kemuliaan. Next. Karena yang kita harapkan apa? Kita pengen dari blessed generation itu menjadi best generation. Dari yang awalnya anaknya bosenan, kesepian, takut, marah, kemudian stres dan tired, lelah, maka kita berharap dengan adanya harmoni dan dengan adanya kita mengerti apa yang perlu ditunjukkan, kita berharap anak punya perilaku yang baik, anak punya rasa empati yang bagus, juga anak smart dan juga anak tangguh. Kita pengen anak tertangguh, jangan sampai anak hanya diberikan tantangan sedikit, dia kemudian menurut. Ini yang perlu kita bangun, yaitu perlu kita menangguhkan anak-anak kita semua hari ini. Next. Maka solusinya hari ini kita belajar bagaimana membangun harmoni dan menumbuhkan potensi. Pertanyaannya, potensi anak itu apa? Ada nggak yang bisa menyebutkan potensi tadi? Boleh satu orang deh. Ada satu orang kalau kemudian bisa menyebutkan potensi, saya kasih buku deh. Ya silakan. Yang bisa bertanya. Satu boleh buku. Ini bukan pertanyaan, mungkin saya langsung aja. Ada nggak yang bisa menjelaskan potensi? Ibu memahami potensi apa? Ada di sini? Ya, orang tua aja nih. Ibu ada yang jawab? Oh, ibu mau hadiah dulu atau jawab dulu pertanyaan? Oke, baik. Ibu boleh ya. Pemahaman ibu terkait dengan potensi itu apa? Setahu saya ya Pak, potensi itu kelebihan yang menonjol Oke. pada anak. Kelebihan yang menonjol pada anak itu potensi ya. Ibu tahu nggak potensi anak ibu apa? Potensi anak saya belum tahu Pak. Belum tahu ya. Karena ibu belum tahu, ibu dapat hadiah. Oke. Ini Bu. Nanti kita akan coba kasih tahu, kalau belum tahu nggak apa-apa. Maka perlu kita belajar Bu. Tolong jelaskan ya Pak ya. Oh, banyak banget malah saya. Tepuk tangan buat ibu siapa? Ibu Siti Ramah, tepuk tangan. Dalam diri kita. Karena jawaban tadi perlu kita tanya lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Apa? Memang yang menonjol itu apa? Kekuatan anak-anak kita itu apa? Tadi di awal saya menyampaikan, semua yang melekat pada diri anak itu adalah potensi. Semua yang melekat, apapun yang ada pada diri anak itu potensi. Itu artinya apa? Bahwa semua anak memiliki potensi. Dan tidak ada anak yang kemudian tidak punya potensi. Yang membedakan adalah terasa enggak potensinya.
Terbangun nggak potensinya? Jangan-jangan selama ini yang kita lakukan justru menghambat potensi anak-anak kita. Anak hobinya itu dia bagus sama motoriknya, tapi kan tak difasilitasi geraknya sehingga dia tertahan potensinya untuk tumbuh. Kita lihat itu, atlet bola itu, pemain bola, dia kan potensi baginya di fisik kan. Dia lari kencang, dia bisa mengatur strategi, dia potensi fisiknya kuat. Apakah kita pengen ya? Jadi definisinya adalah bahwa membangun potensi itu adalah sebenarnya lebih kepada keselarasan tadi ya. Ini kita bisa menjadi orang yang bahagia dunia akhirat ya. Maka langkah yang perlu kita di sini Bu, yang paling terjangkau dulu terkait dengan attitude-nya. Ini yang perlu kita bangun lebih dulu. Fondasinya. Dan saya yakin di sekolah maupun Al-Habib itu sudah membangun itu semuanya. Tinggal bagaimana kita melakukan strateginya apa, kira-kira gimana caranya biar potensi itu tumbuh, fondasinya kuat. Baru kemudian kita bangun kecerdasan. Attitude dulu, baru kita bangun kecerdasan atau skill. Kecerdasan itu apa? Ada banyak tuh. Ya, kalau mungkin dalam Gardner itu kata ada 7 kecerdasan zaman. Bahkan bertambah lagi menjadi 12 kecerdasan. Di mana salah satunya yang terbaru yang kita dalam Islam itu sudah dari dulu orang cerdas itu adalah dari dulu sudah didefinisikan oleh Rasulullah. Buat sebuah kaligrafi itu cerdas. Tapi kemudian pada peradaban Yunani itu orang cerdas itu ketika apa? Kalau Yunani kalau maka muncullah tokoh-tokoh seperti Hercules itu dari Yunani. Tapi ternyata sama Gardner kecerdasan spiritual itu dimasuk dalam belakangan, ya. Dia bersandar belakangan. Ternyata spiritual intelligence itu maksudnya belakangan, bukan yang pertama. Ya. Itu sudah kita belajar bagus sebenarnya. Dan tugas kita, goal pendidikan kita sebenarnya membentuk cuma 2, menyiapkan anak menjadi yang understanding, yang paham siapa dirinya, yang mengenal siapa dirinya, dan dia bisa adaptif dengan segala macam situasi. Dia beradaptasi dengan siapapun, ketemu dengan orang baru sekali itu dia tetap cepat adaptif. Ada nggak anak-anak yang kalau ketemu orang baru dia menarik diri, butuh waktu lama untuk adaptasi? Tapi kalau anak yang terbangun konsep dirinya, rasa percaya dirinya, maka dengan siapapun dia akan cepat adaptif. Itu yang kita harapkan. Kalau dia punya persoalan, dia bisa menangkap persoalan tadi, bisa menyelesaikan, dia memahami persoalan dan dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dan dengan begitu kita akan menjadi bisa membuat anak yang bahagia. Orang bahagia itu apa? Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menyelesaikan persoalan hidupnya dan bisa dengan kemampuan yang dia miliki. Oke. Tadi di awal kita sudah tahu hal-hal di awal ya, keselarasan. Ya, Ibu bilang untuk satu semuanya sudah satu frekuensi di sana, maka tugasnya adalah bagaimana cara mengharmoni. Sekarang kemudian sekolah dan rumah itu harus selaras. Yang kemudian ibu memastikan goal menentukan anak di sekolah laki itu pastikan memiliki kesamaan tujuan, kesamaan yang dibangun. Apa? Membangun attitude, membangun skill, dan itu membangun knowledge. Jangan terbalik hanya fokus pada knowledge saja. Yang kita lakukan adalah melakukan transformasi nilai. Bagaimana anak yang percaya diri, bagaimana anak yang bertanggung jawab, bagaimana dia berdisiplin, itu yang harusnya dikuatkan, itu yang harus dibangun skillnya tentang kecerdasan. Kemudian ini jadi syarat mengharmoni adalah yang pertama apa? Ya, juara penyelesaian persoalan, juara kita perlu definisi lebih lanjut. Termasuk hari ini kita belajar potensi. Nanti kita akan bedah potensi yang dimaksud itu adalah apa. Yang kedua, ini adalah sikap-sikap yang perlu dibangun dalam diri anak-anak kita, bahkan perlu kita bangun dan tumbuhkan dalam diri kita sebagai orang tuanya. Kita perlu bangun mutu dalam diri kita. Apa itu mutu? Kualitas diri. Kita mungkin selama ini pengen pakai bajunya berkualitas, pakai mobilnya berkualitas, pakai kacamata yang berkualitas, pakai tas yang berkualitas yang mahal, tapi lupa kualitas akhlak kita bagaimana. Jangan-jangan kita masih ngerasani orang, kita masih menyalahkan orang lain, itu berarti belum berkualitas. Jangan-jangan kata-kata kita harusnya membangun jiwa, tapi yang justru kita lakukan melukai jiwa anak-anak kita. Itu artinya belum terbangun sikap mutu dalam diri kita. Kenapa? Karena masih melukai perasaan orang lain.
masih melukai anak-anak, masih merendahkan kemampuan anak, masih menghambat potensi anak. Ini yang perlu kita pahami. Ada disiplin, tanggung jawab, rajin, dan 18 sikap ini, karakter ini, itu bisa dibangun di rumah, bisa dibangun di sekolah, dimanapun kita berada bisa bangun 18 sikap. Disiplin misalnya. Disiplin bukan tentang masalah datang tepat waktu. Disiplin itu adalah hidup dengan aturan. Anak yang terbangun disiplinnya, maka dia akan membawa kemanapun aturan dia pergi. Kalau lihat dalam permainan anak, ada nggak aturan main?